Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda semuanya? Insya Allah hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini hari apa ya? Minggu. Hari Minggu. Tanggal berapa? Kayaknya udah lama tanggal karena saat di rumah terus. Tunggu aku lihat dulu handphonenya nggak apa-apa. Hari ini 19 Percayakan sama April. sensing yang memorize. Oh, 19 April 2020 berjumpa lagi masih bersama kami dari tim Steven Academy. Oke, masih dengan tema yang sama, Steven Parenting saat di rumah saja. Hari ini kami akan membahas sesi untuk si feeling. Oke, jadi bagaimana bagaimana parenting feeling saat di rumah saja. Masih ditemani dengan dua mom yang cantik hari ini. Kemarin sih biasa aja. Aduh, Hari ini apa tampil ya? lebih cantik. Kemarin biasa, hari ini lebih cantik. Hampirnya Masih apa? ditemani dengan Mom Julie dan Hatiku tersakiti. Mom Alfi. Oke, Mom, silakan sapa dulu pemirsanya. Hai, ayah bunda, mumi-mumi cantik. Oke, kita sapa dulu. Boleh ada yang live atau gimana? Kita cek dulu ya, langsung kita. Mulai video. Where's my handphone? Oke. Lanjut ya, Bu Juli. Feeling. Hai mumi feeling. Feeling. Ini tantangannya mood. Mood ya, hari ini gimana? Moodnya. Hari ini sudah dicoba dengan berbaju hijau dan berjilbab yang ada hijau-hijaunya supaya energinya bisa dapat banyak. Ya, makin Berada di sisi cocok buat seorang ya. sensing yang baru siap kuliah. Kuliah online. Enggak makan waktu. Enggak kena waktu. Nggak kena Minggu pun waktu. bisa kuliah. Iya, ini mau energi. Sedangkan feeling itu tak biasanya mom yang Penuh perasaan. penuh perasaan karena Semua memang pakai rasa. kata kuncinya feeling adalah feel, jadi apa-apa pakai rasa, mendengar dengan hati, berpikir dengan rasanya ya, sangat empatik. Pandai berempatik ya, pandai berempatik. Nih mom yang feeling, alhamdulillah kita memiliki yang disebut dengan kecerdasan emosional karena berada di mesin operasi otak kita itu berada di limbik kanan atau otak kanan bagian bawah. Iya, kecerdasan. Jadi kecerdasan emosional komunikasi. dan komunikasi. Ya. Jadi sangat pandai untuk mengelola emosi, sangat pandai untuk berempati, gitu ya, mudah termotivasi, tetapi tantangannya suka mager. Jadi kalau dia Santai. eksibisinya itu tinggi ya, gampang stimulus, tapi inhibisinya tinggi juga ya. Tinggi juga. Jadi tidak gampang untuk bergerak. Jadi kalau otak sama hatinya belum sinkron, Iya. mobilnya biasanya belum bergerak. Iya, mager. Ya, jadi kalau otak sama hatinya udah sinkron nih, mobilnya bakalan bergerak. Jadi tapi lebih banyak memang melihat kepada cinta, karena kami sendiri memang cinta. Ya, Kalau dia merasa cinta. dicintai, maka dia akan luar biasa. Kemudian dia juga akan membagi cintanya dengan secara luar biasa. Ya, memang kuncinya feeling itu cinta. Jadi dia harus merasa yang memotivasi dirinya itu sebenarnya sesuatu yang menyebabkan dia merasa dicintai. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau kita ibunda ingin atau memiliki anak yang feeling, memang dalam bahasa komunikasi itu harus hati-hati. Ya, artinya begini, kalau anak feeling nih, dia minta sesuatu sama kita, padahal suasana itu nggak cocok. Ya, gimana tuh misalnya minta es saat hujan ya, atau lagi contoh yang lain lah, mau minum es saat hujan, atau malah mau pergi main ke halaman saat matahari lagi bersinar terik di tengah hari gitu kan. Kalau dia bilang minta izin terus kita langsung nggak boleh, kan panas, nanti main tengah hari ini bisa sakit, atau nggak boleh minum es kan lagi hujan, nanti bisa sakit. Itu biasanya dia langsung melihat ya, artinya penolakan di awal bagi anak feeling itu sangat tidak disarankan.
kita netralisir dulu supaya dia merasa ada cinta ketika kita melarang dia. Betul. Jadi iyain dulu. Iyain Iyain dulu. baru masuk ngomong kita. Jadi ini yang punya pasangannya feeling, anak feeling gitu ya. Jadi kalau komunikasi iyain dulu. Iyain dulu baru kemudian ajak ngobrol. Supaya dia memahami apa yang kita larang itu sebenarnya baik buat dia. Misalnya kalau minum es nih, ini Miss Ida yang sering kali tahu. Kalau minum es di saat hari minta es di saat hari lagi dingin-dinginnya, lagi hujan, iya kan dulu, iya. Setelah dia merasa senang nih, udah masuk nih ke mood dia, ke feel dia yang dimulai nih enak gitu kan, baru kita ajak dia komunikasi, ya kan? Kayaknya hari dingin ya deh, es juga dingin, apa nggak menggigil nanti? Kalau ada yang menggigil terus sakit mama sedih, mama sedih. Iya. Artinya dia merasa larangan itu bikin orang yang dia cintai bersedih dan dia selalu ingin membahagiakan ya. Jadi tidak mau orang yang berorientasi dicintai pada orang lain. Ya, jadi berorientasi pada orang. Jadi jangan sampai apa yang menjadi kemauan dia itu malah menyulitkan orang. Jadi pertimbangan pertamanya selalu dia orang lain. Iya, tapi itulah kalau Tapi respon ketika menolak, respon menolak, dia langsung frustasi dia. langsung bad mood, dan bad moodnya feeling itu lama dan bisa mempengaruhi ke semuanya. Jadi kalau feeling lagi bad mood, nah ini feeling lagi bad mood. Misalnya anak kita nih udah lama di rumah kan stay at home, biasanya feeling ini harus sering, atau kita bilang harus sering apa? Memang kebutuhannya itu ketemu orang, berinteraksi, diskusi, cerita, sesuatu yang menyebabkan dia bersentuhan, bertatapan, atau berada pada lingkungan sosial yang menjadikan dia nyaman, termasuk dalam belajar. Nah di rumah udah lama nih, nggak ketemu, barangkali nggak bisa ketemu sahabat secara langsung, bisa video, gitu kan? Ada kemungkinan dia nggak mood. Nah kalau nggak mood, nggak boleh dicorot-corotin nih. Ini apa sih, kan sudah ketemu tadi lewat Zoom atau lewat video meeting yang lainnya sama si Tasha, misalnya mungkin teman akarnya Tasha. Nggak ngerti deh mama, kok masih juga kayak gitu banget, rindu, lebay. Ya itu bahaya banget tuh ngomongin orang dia. Karena moodnya akan semakin buruk ya. Nah ibu feeling nih, mau feeling yang di rumah kalau ngerasa dirinya udah capek, buruan deh cari tempat curhat atau tempat untuk Kalibrasinya ya? Kalibrasi, bercanda ringan yang nggak usah ribet. Karena feeling gak tahan sih dengan keributan, dia sukanya santai gitu ya. Sebenarnya kondisinya itu nggak terlalu penuh tekanan atau speed. Pokoknya dia kepengen situasi di rumah itu penuh cinta, saling menyayangi, saling mengerti. Dia cuma itu doang sih. Jadi kalau itu sudah dapet, ya udah laju. Bahkan kepemimpinannya ada loh Bu Juli. Jadi anak feeling waktu kecil tuh seolah-olah baik banget, loh. Apa-apa tuh mau diapresiasi dengan perhatian berlebih. Jadi ngomong sama anak feeling, di bunda ngomong sama anak feeling itu sudah mungkin tuh jejer, majalah, atau apa-apa yang mengganggu konsentrasi kita ketika Singkirin dulu. Dia nggak mau dinomor-nomorkan ketika dia ingin mendapatkan cinta. Jadi hukumnya itu tidak boleh sama sekali mommy yang punya anak feeling berbicara dengan anak feeling itu punya sesuatu yang menyebabkan anak feeling tidak bisa memperoleh secara optimal bahasa cinta dari orang yang dia sayangi. Jadi kalau kita mau nasihati, nah tadi kembali moodnya kan harus di-up-kan dulu baru dia bisa merespon dengan lebih baik. Kalau dia lagi lebay-lebay rindu sama temannya, ngomong iya kan aja sama mama juga, kalau lama nggak ketemu sama temen juga rindu loh dek. Tapi kan nanti ada di sini kita bisa ketemu lewat video call ya. Kemudian kondisi sini menyebabkan adik sebenarnya bisa menyampaikan rasa senang, rasa sedih, rasa rindunya kepada temannya tidak secara langsung, dan ini tidak berlaku lama gitu. Jadi memahami dia dari segi bagaimana feel dia membutuhkan interaksi sama temannya, jangan dicor, jangan dimarah, itu ya begitu ya. Betul. Jadi dari awal feeling itu tidak suka keributan. Jadi dia lebih baik ya udah biar aja serahkan sama Allah. Kalau
Allah yang akan balas. Allah yang akan balas. Jadi tadi baru bersin jadi harus di semprot dulu. Terus punya bakat kepemimpinan. Nah, kalau feeling ini memiliki keunggulan, dia memang terlahir sebagai seorang leader. Nah, ini yang perlu diasah bagi orang feeling. Mau di rumah, anak yang feeling, siapapun itu ketika kita dianugerahkan kecerdasan, mesin kecerdasan feeling, maka otomatis sudah memiliki kemampuan, bukan kemampuan, kecenderungan untuk menjadi seorang leader, Nah, leadership ini yang perlu digembleng, yang perlu diasah. Jadi bagaimana leader itu bukan berarti harus menjadi pimpinan, harus apa, bukan, tapi bagaimana dia bisa kita sebagai orang feeling yang memiliki kemampuan, dianugerahi kemampuan itu, bagaimana kita bisa memimpin keluarga, memimpin diri kita. Nah, ini kunci suksesnya, terutama feeling harus mampu memimpin dirinya, taklukkan rasa bosan, rasa mudinya yang harus dijaga. ini yang harus dijaga. Mood swing gitu. Iya, mood swing ini akan sangat banyak membuat keadaan menjadi tidak baik gitu, Jadi memang taklukkan rasa mudi itu dengan cara banyak bersyukur dan berpikir positif. Jadi memang tidak selalu orang itu tahu, orang lain tahu, anak kita tahu, suami kita tahu bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita berpikir positif aja bahwa apa yang keadaan sekarang ini ya harus kita bisa tetap menyalurkan cinta. Ya. Apapun itu tantangannya. untuk ibu atau ayah yang feeling karena sudah naik matra ya Bu ya. Nah, memang ini bedanya begini, ketika kita bicara tentang feeling, kita memahami juga rentang usia, personality atau mesin kecerdasan di feeling. Kalau dia berada pada masa anak-anak dengan potensi terbaiknya adalah bisa menjadi pemimpin. Ya, kalau dari introvert itu pemimpin yang memang memacu dirinya menjadi panutan atau orang ikut sama dia. Kalau paling ekstrovert dia malah mendorong orang untuk menjadi pemimpin, jadi berada di belakang ya. Tapi sama-sama punya bakat pemimpin, tapi kecilnya bisa sangat lebay loh. Artinya kan salah satu yang harus kita perhatikan di feeling, ketika feeling ingin menaikkan kualitasnya, dia memang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Ya betul ya. Yang anak kecil itu nggak mungkin tiba-tiba bisa memimpin dirinya sendiri. Feeling kecil pasti harus dilatih dulu bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri. Benar nggak Bu Juti? Betul. Nah, moodnya kan suka swing mood, ini swing ya, naik turun, kemudian cenderung agak alay, cengeng kecilnya. Kemudian dia harus mengasah kecerdasan emosionalnya dong waktu kecilnya. Artinya kita melihat itu sebagai sesuatu yang masih mentah, yang harus kita asah sehingga membentuk pribadi calon pemimpin yang menaikkan produktivitasnya atau kualitasnya itu dengan usaha dia untuk menjadi mandiri. Anak lebay dilatih mandiri, anak yang bisa memiliki empati dilatih dari kecil untuk empati. Itu gimana caranya? Iya. Jadi kalau feeling ini, kalau saya ingat dulu waktu kecil, orang tua saya selalu bilangnya begini, ingat loh, di luar dirimu tuh ada diri orang lain. Nah, jadi nggak perlu ngambek. Ya, artinya sensitivitas dia untuk nantinya menjadi seorang pemimpin yang betul-betul memiliki kecerdasan emosional yang prima, kemampuan komunikasi yang baik, itu adalah sesuatu yang dari kecil harus kita pahami sebagai potensi terbaik yang kita asah. Iya. Fokus satu hebat. Jadi fokus satu hebat. Memang kemampuan kehebatan berempati itu di luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi sangat mudah untuk memahami orang lain, orang feeling ini. Ya, tapi perlu dilatih. Ya. Nah, itu makanya ketika kita sudah dari kecil mengetahui anak kita feeling, itu sudah banyak perencanaan yang bisa kita lakukan bagaimana dia tumbuh menjadi feeling yang cerdas, feeling yang bakat kepemimpinan keluar, yang kemandiriannya terasa, ya, karena dia tampangnya mandiri itu loh feeling. Nah, memimpin dirinya sendiri itu yang merupakan suatu PR besar bagi kita, ya, karena kecil dia ini jatuh, misalnya. Jatuhnya anak feeling itu sebenarnya sedikit sih lukanya, tapi dia ingin membuktikan cinta kita pada dia. Ya. Feelnya loh gitu. Ya kalau di awalnya dia lebay, Bu Yulin ya mungkin kerasa. Coba flashback ke waktu kecil. Awalnya dia lebay nyaman. Ketika penempaan kita
kita untuk menyebabkan dia bisa memimpin dirinya sendiri itu berjalan positif, lama-lama dia juga malu untuk lebay. Nah, tapi itu kan menjadi bekal dia. Bagaimana dia mengempatikan orang lain ketika dia berada posisi yang berbeda. Nah, itu Kalau feeling ini dia mengukur orang lain dengan dirinya. iya, karena orientasinya. Jadi ketika misalnya subjektif dong dia. Iya, jadi jadi agak sakit. Jadi ketika misalnya dia tidak pernah marahin orang, dia tidak pernah mengganggu orang karena dia tahu bahwa itu tidak menyenangkan. ya. Dan ketika orang mengganggu dia, maka dia langsung menganggap bahwa itu adalah tindakan yang menyatakan orang itu membenci, membenci dia, sehingga itu membawa ke dalam hatinya, oh aku tidak disukai, oh aku tidak dicintai di sini, dan itu yang membuat mulutnya langsung hancur. Iya. Jadi itu yang jadi dia selalu berpikir ketika dimarahi, maka itu adalah marah itu adalah Personal sekali gitu ya. bukti bahwa itu benci. Padahal ada marah ekspresi sayang, karena nah itu yang harus dibedakan. Harus bedakan. Harus dibedakan. Jadi ketika kita punya anak yang feeling, atau ketika kita sendiri juga feeling, yang mommy feeling, kita harus tahu bahwa ketika ini terjadi, ketika itu bisa saja bahwa itu ekspresi dari sebuah rasa cinta. Karena cinta itu nggak selalu diekspresikan dengan bunga-bunga. Dalam perspektif feeling, cinta itu ya saya, bunga, kolak bulan, kolak bintang. Jadi di luar itu berarti bukan. Ya. Nah, ini para kepemimpinan lagi muncul. Ya. Kita punya anak kecil yang punya potensi jadi pemimpin. Kira-kira kalau dari kecil kita sudah tahu dan kita latih dia mengambil pola atau mengambil peran sebagai pemimpin dalam berbagai interaksi main sama teman, itu kelihatan nih. Nah, karena kelihatan dia pasti akan cenderung untuk memimpin temannya. Nah, karena anak yang bakal pemimpin memang harus diberi tanggung jawab secara bertahap sesuai dengan usianya, bagaimana dia melatih jiwa kepemimpinannya. Betul. Jadi feeling ini dalam karena dia punya kecenderungan memimpin, dia tidak suka disalahkan, makanya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tanggung jawab. Nah ini jadi dilatih mulai dari yang paling muda sampai ke yang meningkat. Jadi kemampuan leadershipnya di ini. Dan dia memang sukanya merintah ya. Merintah sih, Tapi merintah dengan gaya feeling. Dengan gaya feeling, dia pemimpin kan. Jadi cenderung dia diikutin sebenarnya. Jadi pemerintahnya beda dengan thinking yang cenderung perintah dengan otoritas. Nah kalau feeling ini dia sukanya memang menyuruh, tetapi dengan cara tolong dong. Jadi orang nggak merasa disuruh, orang merasa dia dan karena budi pekertinya ya. Nah ini diasah, pekertinya dia paling halus. Bakatnya itu kan sebenarnya akan menyebabkan seorang feeling ini memiliki potensi, misalnya profesi kedepannya. Nah kalau itu kan berarti harus kita perhatikan ya Bu ya. Artinya kesesuaian personality feeling ini dengan apa yang menjadi profesi masa depannya itu sebenarnya satu ruang perencanaan yang luar biasa. Nah itu kalau anak. Sekarang kita kembali ke mamanya, mama feeling nih. Mama feeling di rumah aja nih, sebenarnya nyaman kan Bu? Karena ketemu sama suami terus, ketemu sama anak ya. Tapi bisa terluka nggak? Potensi terlukanya tinggi nggak Bu? Jadi feeling ini mengabdi ya, jadi punya kecenderungan mengabdi. Jadi dia bisa menyerahkan seluruh hidupnya berini, tapi dia juga minta feedback. Feedbacknya harus setara dengan apa yang sudah dia keluarkan. Jadi ketika dia mengeluarkan cinta, dia juga harus mendapatkan cinta. Hargai apa yang sudah dia buat. Jadi banyak rasa terima kasih. Jadi kalau punya mama feeling itu apresiasi terhadap apa yang dia berikan dengan cinta. Iya. Itu harus misalnya dia bisa udah sesuai dengan feeling dia kan. Dia sudah rapiin rumah, kemudian dalam Aduh, mama hari ini luar biasa. gitu Kalau kan. sudah kerja dari pagi kok tetap cantik ya. Itu sudah bikin berbunga-bunga kan? Betul sekali. Jadi ya hal-hal yang sederhana kecil seperti itu, apa yang sudah dia buat hargai. Nah itu aja. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka dia akan timbul rasa kering ya, frustasi gitu. Itu benar. Jadi ini ada cerita nih rumah tangga ya, tadi parenting itu kan bukan hanya orang tua ke anak, tapi orang tua pasangan juga akhirnya mempengaruhi situasi parenting kita. Ya, orang feeling stres banget nih dari pagi ngurusin anak, malam cukup sekian menit
diajak ngobrol, tidurnya bisa nyenyak ya Bu? Bisa. Jadi dia ingin bercerita ya, jadi curhat tadi gini. Dengerin aja Apa ya. yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu ya. Nah itu yang dia perlukan. Dengerin aja. Dengerin aja. Walaupun kadang-kadang suka kemana-mana Tapi ceritanya. dengerin jangan sambil main handphone kan Bu? Iya, karena orang feeling ini kecenderungannya ketika berinteraksi Membutuhkan seluruh perhatian. membutuhkan perhatian. Eye contact, skinship itu dia perlu banget. Nah seperti itu. Jadi itu penting. Maka di social distancing sekarang itu bagi feeling aduh salah begini harus dari jauh itu agak tantangan tersendiri terhadap orang feeling ya. Walaupun satu rumah tetap berjarak ya. Jadi walaupun kita dekat begini nih, waktu kita nggak bisa cipika-cipiki. Orang feeling suka banget cipika-cipiki. Jadi kalau salaman doang itu kayaknya belum tersalurkan menunjukkan perhatian. Baik, kalau parenting kan kita juga harus melihat potensi sama atau berbeda ya Bu Jul. Kita di rumah itu bisa aja kita sama anaknya kan sama mesin kecerdasannya, bisa juga berbeda, ya kan? Nah itu kira-kira ada nggak tip bagi mami feeling ketika menghadapi anak yang mesin kecerdasannya berbeda Bu? Yang ada ekstrem dari feeling itu siapa Bu? Yang berauto thinking. Karena berhadapan banget kan, feeling pakai rasa, thinking pakai logika. Nah, sempat punya anak yang pakai logika Bu, gimana tuh Bu? Iya, ini terjadi juga dengan saya. Oh iya, siapa? Anak saya Hijab. iya gitu. Kalau orang feeling ini kan dia sebenarnya cukup lumayan, artinya thinking itu tidak terlalu suka. Cukup lumayan apa nih Bu? Cukup lumayan menantang. Oh cukup bagi feeling memiliki anak thinking itu cukup menantang. Tapi sebenarnya feeling kan menaklukkan thinking. Iya, menantangnya begini, karena thinking ini kan tidak mau langsung percaya. Oh iya. Kalau dia disuruh punya data. sesuatu, dia tanya dulu mengapa. Kalau Sampai logikanya terpenuhi. Jadi ketika kita mau mengarahkan dia, langsung dia mama feeling langsung nggak percaya banget sih sama gue. Kalau dia udah langsung harus diikutin kan, udah ini kamu ini gitu. Nah dia gini. Nah jadi komunikasi dengan anak thinking sendiri juga memerlukan teknik karena dia tahu data, dia maunya analisa jadi seperti itu. Ketika anak thinking saya punya permintaan, saya tidak setuju. Mommy feeling tidak setuju, tinggal gampang dibalikin. Ketika dia punya permintaan gini, tinggal dijawab aja supaya apa? Supaya apa dia minta begitu? Oh. Nah, begitu Dia harus menjelaskan. Dia menjelaskan. Jadi sebenarnya kalau kita udah bilang supaya, anak tinggi itu sudah tahu bahwa ibunya berkeberatan. Karena anak tinggi juga tidak mau dibantah. Iya. Tapi dia suka membantah. Iya. Cenderung kritis ya. Kritis. Karena kritisnya itu. Berarti mommy feeling punya anak thinking itu orang yang penuh dengan feel, mengarahkan ya, atau anak yang penuh dengan logika. Dengan logika. Anak kritis akan selalu bertanya mengapa. Ibu feeling tidak suka ditanyain, tidak suka dibantah, ikut aja. Karena dia bilang karena cintanya dia nggak mungkin menyesatkan. Tapi bisa dikantar balik ketika ingin menolak anak pilih, anak thinking atau ingin meminta penjelasan lebih, anak thinking ini juga tidak suka untuk terlalu ditegur segala macam. Maka caranya tanya logikanya bagaimana. Iya. Kalau masuk akal logikanya ya. Kalau masuk akal kita teguhkan, kalau tidak ya sudah. Nah kalau misalnya menghadapi anak sensing loh, sensing itu kan begitu disuruh langsung bergerak. Sensing yang cerdas ya. Sensing yang salah didik tuh bisa sangat mager, malah tidak produktif. Begitu ada sesuatu disepakati, langsung bergerak. Nah, yang feeling kan beda nih. Oke, jalannya 1, 2, 3, 4, belum langsung action Bu. Bener nggak? Kalau mama seperti itu nggak kira-kira mama feeling tuh? Iya. Sehingga anak sensing nunggu nih. Mana sih maminya? Dari tadi katanya mau pergi kok nggak ada. Si maminya masih pilih baju di kamar. Maminya masih nih mencocokkan antara otak dengan perasaan. Jadi moodnya kadang-kadang udah dia mau pergi bisa jadi nggak pergi. Nah ada kasus Bu, satu keluarga tuh pilih semua Bu, bapaknya sensing. Jadi begitu ketemu, bapaknya poin pertamanya apa Bu?
jam sebelumnya udah ditelepon, tunggu ya jam segini, nanti Bapak sampai rumah kita pergi. Sampai di rumah keluarga Pilih masih belum mandi Bu. Semuanya masih mager, santai, betah di tempatnya Ya, karena masing-masing. Pilih ketemu gitu ya. Pilih kan bayangin ya, energi mereka tuh tiba-tiba si sensing maksa untuk pergi Bu. Kalau sensi memang sudah keluar ya. Kalau film dia memang kecenderungannya dia Iya. di rumah. Yang penting siapa teman di rumah. Nah begitu Kalau dia lihat teman di rumahnya Iya. udah keluar. Jadi begitu ini sudah diketahui satu keluarga aset mesin kecerdasannya, Hmm. justru menjadi positif. Si bapak memahami apa kelebihan Pilih, akhirnya juga sabar atas apa yang menjadi kelemahan. Karena semua orang itu sempurna karena ada kelebihan dan kelemahan. Akhirnya itu yang Allah takdirkan. Kelebihan kita, biasa ya, kelemahan dihadapi dengan sabar. Jadi bisalah akhirnya sensi memahami kenapa selama ini terjadi hal yang menyebabkan mereka suka miskomunikasi karena menganggap lamban banget. Nah gini, dari kacamata mesin kecerdasan lain terutama sensi, bilang ke orang-orang orangnya memang lamban. Sebenarnya tidak. Memang mesin kecerdasannya itu akan terstimuli kalau dia sudah bisa connect dengan feel. Nah, dengan film ya. itu yang harus dipahami. Jadi seolah-olah lambat dari orang lain. Ya seolah-olah. Tapi kalau kita sudah tahu kita pilih, kita harus menjaga mood itu. Ada satu kasus lagi dulu. Ini ada satu ibu yang dulunya aktif banget Bu. Healing ini punya anak sensing Bu. Nah, aktif banget, betul kata Bu Juli, orang tuh orang Pilih kan sangat mengapresiasi cintanya. Jadi dia dapat anaknya cukup lama Bu, begitu sudah dapat anak itu kalau segala-galanya. Jadi anak itu menjadi mesin hidupnya. Kemana-mana sampai dia akhirnya tidak lagi terlalu aktif di pekerjaannya, waktunya habis untuk mendampingi sang anak sensing yang memang manja, benar. Pilih dengan anak sensing itu cenderung memang dia harus memanjakan, ya karena memang dia mendukung sensing kan. Nah kasus terjadi ketika anak sensing akan pergi dari dia sekolah, patah hati sekali. Nah ketika ketemu sama saya pun hanya nanya gini, Mbak punya orang yang dulu sering ketemu nggak? Pernah nggak ya? Langsung dia cerita dia pernah reuni, terus dia suka telepon kakaknya. Oh jadi dia menyampaikan rasa dia yang begitu nyaman ketika berada di lingkungan sosial yang selama ini teralihkan hanya dengan anaknya. Akhirnya yang kita saran adalah nanti malam telepon aja lagi mbak adiknya gitu kan. Akhirnya memang Pilih harus menemukan orang untuk dia bisa curhat. Harus banyak cinta. Iya. Tapi jangan salah lagi. Oh iya. Kalau bagi feeling curhat terbaik itu tetap ke atas. Ya. Itu terbaik ya untuk feeling. Cari sahabat yang Cari, memang paham. Sahabat. Kemudian lakukan curhat terbaik itu hanya kepada Tuhan kita, kepada Allah, ya. Karena itu akan membersihkan energi kita juga. Ya. Jadi selalu mengingat. Karena memang feeling itu lebih suka bicara. Karena kan gibah. Mau gibah syariah atau apapun lah namanya, tetap aja itu gibah. Jadi itu dikurangi gitu ya, menyalurkan energi cintanya dengan cara yang lebih berfaedah. Ya, tapi energi cinta yang disalurkan dengan memimpin orang lain dengan pola kepemimpinan yang luar biasa bagi seorang. Iya. Karena memang Pilih sudah ditakdirkan lahir memiliki bakat kepemimpinan. Penggerak ya. Visioner sekali. Iya. Pilih penggerak, ikutnya organisasi-organisasi. Iya. Salurkan cintanya, cinta yang luas itu salurkan agar banyak Kita kan di rumah aja. Ikut organisasi artinya bisa dong rumah tuh kita kelola seperti kita mengelola organisasi pemimpin ya. Karena Billy memang paling suka mendelegasikan. Oh iya. Di rumah tangga Billy semua sudah punya jadi delegasikan. Mommy jangan kerja sendiri ya, Mommy feeling capek nanti marah-marah sendiri ya. Lebih baik didelegasikan, bagi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Termasuk mominya juga harus punya ruang untuk bisa membuat rumah senyaman, menjadi nyaman, ya baik bagi dirinya maupun yang lain, ya dan pastinya setelah nyaman semuanya
moodnya sudah dapat, maka feeling bisa Pokoknya kalau mood bagus semua oke. Iya. Udah bagus semua nggak oke. bisa menjadi baterai di rumah. Jadi Ananda semua kalau punya mama, mami, mom yang feeling kalau mau minta sesuatu baikin moodnya dulu. Dikasih semuanya. Kalau Iya. mama feelingnya kelihatan mood nggak bagus ya udah dengan cara bagaimana itu perbaikin moodnya semua oke. Jadi jangan ibaratnya begini, kalau kita berorientasi kepada hasil dan itu kita dapat dari orang feeling, lihat dulu suasananya bagaimana menuju sesuatu yang dia nyaman, baru kita bicara. Ya kenal ya dia. Dari mana dia istri feeling, kalau dia ngomel biarin ngomel aja dulu. Baik dulu ya. Kalau feeling ini kalau dibiarin ngomel aja terus, karena dia nggak senang juga. Tetap harus ada feedbacknya, harus ada feedback juga. Jadi tolong aja deh Bu. Jadi harus kelihatan walaupun nanti tetap akan marah, tetapi dia tahu bahwa unjuk rasanya dia tadi itu ada respon. Baik. Caper sebenarnya ya waktu dia marah, tapi karena dia capek, misalnya hari-hari rasa seperti itu lah gitu. Sebenarnya enak ya ada orang feeling di rumah asal dia dididik dengan cerdas. Artinya dia mengarahkan bagaimana feeling itu menjadi pribadi yang justru dewasa. Nah, tantangan feeling adalah menjadikan dirinya mandiri, dewasa, memimpin diri sendiri. Nah, kalau mami feeling, bayangkan tidak bisa menjadi mami yang memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia memimpin orang? Ya, berarti mantra mami feeling itu harus lebih tinggi ya. Kendalikan sikap. Kadang-kadang suka santai, malas, nanti menunda-nunda itu harus dikendalikan. Jadi harus belajar untuk membuat prioritas apa yang harus dikerjakan. Mudah tersinggung nggak Bu orang feeling ini? Sangat mudah tersinggung. Ketika feedback, kapan dia tersinggung? Ketika feedback tidak sesuai dengan apa yang sudah dia bikin berikan. kue Bu, bikin kue padahal nggak enak. Wih, keren ngomong udah bisa praktek masak sekarang. Makan dengan muka yang bahagia. Jadi feeling kita Masa terbuka kan feeling itu dia udah merasa ya. Jadi kalau dia gagal tuh dia udah tahu tuh dia gagal. Terus dimakan. Ini berarti itu berarti. Udah antisipasi. Jadi udah antisipasi dulu kekecewaan supaya dia kayak gini. Jadi udah nggak usah gitu. Jadi ya dia tidak orangnya juga sebenarnya realistis tapi menjaga perasaan ya Bu ya. Memang orang feeling ini romantis. Gimana? Penuh cinta tapi juga realistis. Iya. Berarti memang pola kita dengan orang. Kalau mami feeling memang tantangan paling utama itu dia harus pada posisi yang bisa memimpin. Praktek terus bagaimana melatih diri kita menjadi orang yang bisa menjaga moodnya. Kalau mood kita jatuh atau tidak nyaman itu manusiawi sekali. Cuman kalibrasinya aja dicari. Begitu mood kita tak nyaman, jangan mengambil keputusan, jangan mengapakan, baikin dulu moodnya. Cara baikin moodnya kan nggak sulit kalau pilih. Cari teman curhat, telepon teman yang dekat, cerita curhat lepas aja, bukan gosipin orang ya. Mungkin cerita itu tadi pagi anakku begini loh, aku sampai itu nggak apa-apa. Memahami bisa menjadi tempat kita mendapatkan solusi, menjadi obat ya. Menjadi obat juga ya buat seperti itu. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan supaya kita juga di dalam rumah positif. Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua itu bukan menyebabkan mood booster kita yang swing naik turun itu menyebabkan rumahku menjadi karuan. Justru di situ bahaya. Iya, terus terang aja ya Mom. Jadi apa yang membuat merusak mood kita itu sampaikan aja. Kalau saya misalnya, ini udah pada tahu nih juga di kantor juga pada tahu nih. Jadi saya itu moodnya rusak kalau berantakan, ada bau tidak enak, misalnya ada bau yang tidak saya sukai, rumah berantakan, kemudian planning atau jadwal yang sudah disepakati itu kemudian tidak dilakukan, gitu. Nah itu biasanya udah bikin moodnya jelek. Nah kalau udah kayak gitu udah tahu tuh. Jadi kalau misalnya di sini juga ya, berarti kalau datang ke kantor, mood kita kalau kita menjadi orang tua atau feeling, karena sudah tahu tantangan kita yang paling tidak nyaman itu adalah ketika kita tidak mood. Nah jadi kalau kita dalam suatu lingkungan yang keluarga, karena sekarang kan di rumah aja, orangnya adalah orang dekat kita,
Mungkin kita juga bisa kasih apa yang menjadi Kasih tahu. mood kita itu, merusak mood kita tuh apa misalnya ya. Mungkin tapi dengan kebanyakan ya ngomongnya nanti kan orang juga bingung semua merusak mood. Di rumah anak-anak udah tahu kan, anak-anak sudah tahu. Oh gitu. Jadi kalau tidak suka lihat kamar berantakan, kapan mereka boleh main di kamar, misalnya di luar gitu. Karena kan kamar difungsikan untuk tempat istirahat. Jadi kalau diberantakin semua, kita nggak punya tempat istirahat. Itu lebih-lebih itu sebenarnya ya sama seperti itu juga seperti itu. Nah berarti kan Mami kan Jadi moodnya tuh di situ. Misalnya jam sekian harus salah mandi, satunya masih main Juli juga. ya. Jadi masih main juga gitu. Sementara kalau feeling itu yang penting semuanya sudah dikerjakan, tanggung jawab dikerjakan. Setelah itu silakan happy aja mau ngapain dia welcome dan dia akan support gitu. Tapi ketika kewajiban tanggung jawab belum dikerjakan, biasanya dia nggak mau. Nah itu. Tergantung kalau dia. anaknya intuitif gimana yang cenderung berantakan Mom? Tetap didisiplinkan. Oh iya. Tapi Iya. kan ruangnya intuitif itu kan tidak juga bisa kita batasi sesuai kan kalau Iya, dia tidak terserah. Jadi tidak dia bisa boleh. keluar dia tidak kreatif dong. Jadi ada pembagian. Jadi kalau memang lagi main silakan aja. Mau berantakan kayak apa silakan, tapi after the make it clean. Harus berarti ya Bun ya. Betul sekali. Karena setiap anak masih kecerdasan apa juga wajib disiplin walaupun dengan cara yang berbeda kan. betul. Feeling yang santai tetap harus bisa didisiplinkan. Oh iya. Berarti kuncinya sudah kita dapat ya satu ya bahwa ketika kita menjadi seorang para leader baik itu ibu atau bapak atau kita sekarang fokus pada Mommy yang feeling yang berada di rumah sekarang juga harus berhadapan terus sama anak-anak bahkan Udah. ya Oke. ya Oke. Jadi kiatnya tadi gimana? yakinnya itu salah satunya karena kita tahu nih kita maminya dulu ya yang dewasa dulu di rumah yang ada leadernya karena tahu bahwa salah satu menyebabkan dia itu tidak nyaman adalah ketika moodnya turun ya mungkin dia harus bisa menyampaikan apa saja yang menjadi penyebab moodnya tidak baik atau turun ya tapi selain itu juga dia harus mampu secepatnya mengupkan lagi moodnya jangan tergantung dengan respon orang lain semuanya jadi dua hal itu bisa sinergi ada regulasi di rumah untuk menyatakan hal-hal yang disepakati harus sepakat dong ya disepakati yang bagi mami feeling itu adalah hal-hal yang menjaga bagaimana kondisi rumah itu bikin moodnya bagus. Yang kedua, cepat mencari jalan keluar kalibrasi jika moodnya turun, sehingga tidak menyebabkan moodnya merusak suasana semua orang di rumah itu. Ya, nah itu adalah suatu hal yang bagi mami pilih bisa dilakukan supaya suasana happy, suasana yang penuh cinta di rumah itu menjadi energi yang juga kembali kepada diri dia untuk menjadikan dirinya lebih nyaman, bahagia, kenyamanan kita sebagai parent itu akan menular kepada keluarga. Jadi itu memang yang bagi Philip itu kenyamanan sangat penting. Jadi cara mengatasi mood yang jelek tadi juga harus dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya di rumah, saya kalau udah seperti itu, saya akan langsung masuk kamar, saya akan anak-anak udah tahu tuh. Tapi itu kan tidak tiba-tiba ya Bu, udah itu semua pada proses. Jadi kalau kita memang berada dalam kondisi sekarang dulunya belum tahu kita feeling, kemudian ketika kita testing, kita tahu kita feeling, itu kita sudah bisa menginventarisir tuh apa sih yang positif di diri saya, apa sih yang negatif. Jadi akan menuju kepada pemanfaatan potensi positifnya sehingga tertempa dengan baik. Kalau belum selalu mut-mutan menjadi alasan ngomong nggak enak gini-gini, itu pahami itu bukan hanya kondisi itu tidak hanya untuk kita nyaman, tapi bagaimana orang yang berada di sekitar kita juga nyaman. Jadi mood kita yang tidak kita kelola dengan baik, tidak kita jadikan diri kita sebagai pemimpin terhadap sesuatu yang positif terhadap diri kita, tidak menyerahkan kepada orang lain semua. Bagaimana orang harus menjaga mood kita? Justru itu tidak efektif, tapi kita sendiri yang bisa harus tahu bikin mood kita terjaga. Jadi tetap berpikiran positif ya. Setelah regulasi kalau tetap berpikiran positif dan memberi ruang untuk kenapa ini terjadi. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Itu kita ingatkan masalah kunci parenting yang perlu kan. Kalau kita feeling, kan feeling itu ada dua ya. Ada feeling introvert, ada feeling extrovert. Kalau feeling introvert itu direct motivasi dari dalam dirinya sendiri.
Artinya memang dia harus memicu bagaimana motif dia untuk bergerak itu memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau dia memang harus menjadi pemimpin atau pada saat ini menjadi seorang orang tua yang memimpin dalam keluarganya atau mami atau papi, sekarang kita fokus pada ibunda dulu, ya artinya dia juga harus memberikan teladan kan. Betul. Nah, kalau dia mengatakan bahwa rumah berserak itu adalah hal yang menyebabkan moodnya turun, dia harus memberikan teladan bagaimana dia juga menjaga. Betul. Ya menjaga wilayah itu tidak berserak ya, dan terus memberi semangat kepada anaknya kan. Karena memang kekuatan orang pilih itu adalah komunikasi dia, emosional dia, yang dia mendeliverkan semangat dia itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Kalau yang pilih introvert, kalau pilih extrovert, nah itu pilih extrovert kan agak berbeda sedikit tuh. Kalau pilih introvert itu semangat. Nah, kalau pilih extrovert itu terpaannya, ya program-programnya, pengalaman, penggemblengan, ya. Penggemblengan terus anaknya benar-benar ditelateni. Iya. Bisa mendidik orang Itu menjadi mungkin berhasil. kemarin yang temen itu ya, ditelateni dia. Tadi kita fokus kepada maminya, artinya dia memang bagaimana dia memberikan kunci parenting yang baik adalah dia bisa menyiapkan anaknya untuk menjadi berhasil sesuai program terpaan yang ada pada potensi anaknya. Jadi dia yang mengetahui. Jadi mengetahui kunci sukses berikutnya itu mengetahui apa mesin kecerdasan anggota di rumah kita, sehingga ketepatan kita memberikan stimulus itu kita nyaman. Anggota di rumah kita itu juga nyaman karena sesuai dengan mesin kecerdasan mereka masing-masing. Orang misalnya nih orang thinking itu dibikin menyampaikan keinginan mommy sebagai orang feeling supaya anak thinking ngerti itu nggak bisa pakai perasaan, karena orang thinking nggak logika. Jadi artinya harus dengan rasa yang bagus, dengan semangat yang oke, menjelaskan logikanya bagaimana kepada anak dengan cinta, ya, bukan dengan marah, dengan cinta supaya logika anaknya masuk, feel dia juga sesuai, moodnya terjaga, cintanya berkembang luas di rumah itu. Mantap. Oke, sudah 43 menit. Baik, 43 menit, kita live-nya 50 menit kan. Jadi kita punya waktu 7 menit Untuk closing untuk dan closing. Kalau tanya ada jawab. yang pengen bertanya, silakan masih bisa kita jawab di komen kita ya, masih bisa. Silakan. Bisa sambil menyapa aja siapa yang sudah hadir. Ini ada cukup banyak nih ya. Siapa aja? Ya ini Nazmi. Nazmi ya dari Nazmi belum dan- punya anak. Kami doakan Nazmi segera punya pasangan ya. Amin. Belum punya anak, ada anak tetangga, ada ponakan ada kan. Anak juga itu semua. Anak di tim usahanya Nazmi juga bisa. Jadi ini bukan cuma jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin juga. Iya. Ya, benar-benar seorang pemimpin kita memimpin ini bukan hanya anak kandung atau diskusi di rumah, tapi juga bagaimana kita bisa kita terapkan juga di dalam pekerjaan kita, Konteks kita ya, lingkungan sosial kita. Jadi bisa diterapkan. Gitu. Ya. Jadi kalau feeling ingat ya, jadi memberikan semangat, memberikan semangat, ayo. Gitu. Jadi kalau di rumah kerja bareng-bareng sama-sama. Oh, asal jangan terluka aja rasanya ya. Itu terbuka kalau dia udah kerja, orang udah duduk-duduk santai, kemudian mau apa gitu ya, terbuka tuh. Bang Pilih tidak suka jangan sampai timbul perasaan dimanfaatkan. Oh iya. Nah, itu melukai harga dirinya. Dia pemimpin, Dia punya standar sendiri. Jadi itu bisa tadi ya Najmi, ya ada siapa? Ini di aku di sana beda-beda. Di sini ada Andri. Andri ya. Dia selalu nonton. Ada Mama Pak Alvin. Alvin, ada Pak Zul. Ada Angah dari Batam. Ada. Hai, yang punya anak feeling. Oh iya, ada anak pilih. Ya. Anak feeling ibu thinking. Wah, feeling tinggi, mamanya dikalahin anaknya. Iya, makanya Organisasi anaknya jadi dengan aturan fokus dari pada maminya. prestasi. Supaya orang tinggi kan Prestasi. kejar prestasi,
tapi anaknya tetap nyaman karena orang thinking bekerja keras untuk bisa mendeliver filmnya yang cukup sulit. Iya, sepanjang bahasa cintanya nyampe. Iya. Jadi sepanjang anak tuh tahu bahwa pengorbanan orang tuanya itu adalah karena cinta ke dia, no problem sih berdua film. Dan bagi Kita maminya, kayak apapun iya. juga dia akan merasa bahwa itu iya karena cinta. Iya. Jadi tetap komunikasi yang memegang kuncinya ya, Julia. Dan bagi mami thinking, logikanya juga masuk. Bagaimana dia membuat anaknya ini suatu saat menjadi merupakan suatu proses yang dia terlibat di dalamnya. Jadi logika bagaimana dia menempa anaknya ya dengan kedisiplinan, prestasi, sehingga feeling yang ditempa dengan career leader thinking itu bisa menjadi feeling yang memang luar biasa. Iya, jadi saling melengkapi. Ibunya memang Saling memfasilitasi melengkapi dan karena sabar ya, ikhlas. kelemahan si feeling itu berada di thinking, kelemahan thinking itu berada di feeling, saling melengkapi gitu ya. Ya ketika anak sudah tumbuh pada personality Iya. dan ketika anak personality ke personality, kalau anak masih berada pada posisi personality, peran thinking lah membentuk anak feeling menjadi anak yang bisa memimpin dirinya sendiri. Iya, mengurangi tantangan budi tadi. Ya lebih. Oke. Oke, kayaknya waktu kita juga Sudah habis habis ya. ya. Kita masih punya satu Satu lagi, sesi minggu depan, yaitu insting. insting. Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan di hari Sabtu jam 2. Kemudian berikutnya kita Masuk ke ke pola hubungan, interaksi. Jadi tadi kita masih banyak membahas tentang selama ini ya tentang mesin kecerdasannya, nanti ke Interaksinya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya yang setelah insting itu kita menyampaikan tentang parenting secara konsep, kenapa pola asuh ini pola asuh ada yang gaya kiri, gaya kanan, atas, bawah, itu kita akan jelaskan, atau yang diagonal produksi, diagonal organisasi, itu akan kita jelaskan seperti apa sih maksudnya gitu. Kemudian kita akan melanjutkan dengan 25 pola hubungan. hubungan. Hubungan pertama itu yang 5 ya, itu sama mesin kecerdasannya. Jadi nanti akan sampai sesinya bagaimana ibu sama anak mesin kecerdasannya sama. Kemudian juga bagaimana kalau ibu didukung oleh anak, Ibu kemudian mendukung anak, ditaklukkan dan menaklukkan. Ditaklukkan. Baik, mudah-mudahan nanti seri kita berikutnya, baik pun seri parenting di rumah aja yang sekarang kita jalankan, semua ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, yang belum nonton edisi sebelumnya di mana boleh nontonnya? Ya, boleh lihat di channel YouTube kita Stephen Academy Pekanbaru, itu bisa lihat di situ. Kemudian juga ada link WA Ya, kalau ingin mau tanya jawab atau ingin apapun lah nanti untuk berkomunikasi dengan tim kita, itu bisa join ke link WA itu. Ya, kemudian silakan tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk kelangsungan channel kita. Semoga memberi manfaat, share sebanyak-banyaknya, silakan. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Ada satu lagi untuk seri parenting ini, terutama nanti untuk pola hubungan juga kita juga lagi nyiapin bukunya. Oh betul. Buku yang praktis Oke, sekali tunggu. untuk menjadi pegangan utang umum ya. Artinya apapun yang terjadi interaksinya itu akan bisa dilihat pada hubungan yang terjadi di lingkungan berbeda. Karena kan 20% genetika, 80% itu lingkungan. Sehingga ada pedigree-nya yang beda. Nah, disitulah ruang berikutnya setelah buku, kita juga punya layanan konsultasi. Jika memang memerlukan advice terhadap apa yang dialami oleh mommy, daddy, semua di rumah dengan anaknya, dan itu bisa kontak kita di Stephen Academy, yaitu pada divisi Human Empowerment Solution. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Salam dari saya, Alfi Purwantiawi. Saya Mommy Julie, Saya Lutfi. Stephen. Steven.